Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Satu Nusantara. Pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang hidupnya terlihat begitu tenang? Ketika orang lain sibuk mengejar jabatan, ia justru memilih berjalan perlahan. Ketika orang lain berlomba menunjukkan keberhasilan, ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ketika orang lain takut tertinggal oleh zaman, ia justru menikmati setiap langkah yang sedang ia jalani. Sosok seperti ini seringkali dianggap aneh. Di tengah dunia yang serba cepat, ia memilih hidup sederhana, tidak terburu-buru, tidak mudah terpancing, dan tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Dan dalam kisah-kisah yang berkembang di masyarakat Nusantara, gambaran seperti ini sering dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit. Bukan berarti Satrio Piningit harus dimaknai secara harfiah sebagai seseorang yang benar-benar menjalani hidup tertentu. Namun secara simbolik, sosok ini dapat kita jadikan gambaran tentang manusia yang memiliki ketenangan batin, kesabaran, kesederhanaan, dan kemampuan untuk tidak dikuasai oleh hiruk-pikuk dunia. Lalu, mengapa sosok seperti ini dikatakan hidup dengan prinsip slow living? Apakah slow living itu berarti malas? Apakah slow living berarti tidak memiliki cita-cita, atau justru slow living adalah kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran? Mari kita renungkan bersama. Kita hidup di zaman yang luar biasa cepat. Bangun tidur, kita langsung melihat notifikasi. Membuka media sosial, kita melihat orang lain sudah membeli rumah. Ada yang membeli mobil baru, ada yang menikah, ada yang mendapatkan pekerjaan bagus, ada yang menjadi pengusaha, dan ada yang sukses di usia muda. Tanpa sadar, kita mulai bertanya kepada diri sendiri, kenapa hidup saya belum seperti mereka? Pertanyaan sederhana itu bisa membuat hati menjadi tidak tenang. Kita merasa tertinggal, kita merasa kurang, dan kita harus mengejar sesuatu. Akhirnya, hidup berubah menjadi perlombaan. Bangun pagi, mengejar pekerjaan, siang mengejar target, sore mengejar penghasilan, dan malam memikirkan masa depan. Bahkan ketika tubuh sudah berada di tempat tidur, pikiran masih berlari kemana-mana. Inilah salah satu alasan mengapa manusia modern sering kehilangan ketenangan. Bukan karena tidak memiliki sesuatu, tapi karena selalu merasa harus memiliki sesuatu yang lebih. Disinilah filosofi slow living menjadi sangat menarik. Slow living bukan berarti berhenti berkembang, bukan berarti menolak kesuksesan, dan bukan berarti tidak mempunyai ambisi. Slow living berarti kita tidak membiarkan kecepatan dunia mengendalikan kehidupan kita. Dalam gambaran simboliknya, Satrio Piningit bukanlah sosok yang sibuk mengejar pengakuan. Ia tidak perlu berteriak untuk dianggap penting, tidak perlu menunjukkan kekuatan setiap saat, tidak perlu menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ia berjalan ketika waktunya berjalan. Ia diam ketika waktunya diam. Ia berbicara ketika perkataannya memang diperlukan, dan ia bertindak ketika waktunya sudah tiba. Inilah salah satu makna yang dapat kita ambil. Tidak semua hal harus dilakukan sekarang. Ada sesuatu yang memang membutuhkan waktu, ada proses yang tidak bisa dipercepat, ada keberhasilan yang harus menunggu kematangan, dan ada perjalanan hidup yang hanya bisa dipahami setelah kita melewatinya. Seringkali manusia menderita karena ingin memaksa waktu. Kita ingin sukses sekarang, ingin kaya sekarang, ingin dihargai sekarang, ingin mendapatkan pasangan sekarang, dan ingin semua masalah selesai sekarang.
Padahal kehidupan tidak selalu bekerja seperti itu. Ada waktunya menanam, ada waktunya merawat, ada waktunya menunggu, dan ada waktunya memanen. Satrio Piningit secara simbolik mengajarkan satu hal: jangan memaksa sesuatu yang belum waktunya. Satrio Piningit hidup slow living bukan berarti malas. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Hidup perlahan bukan berarti hidup tanpa tujuan. Seseorang yang menjalani slow living, ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap memiliki cita-cita, dan tetap mengejar kehidupan yang lebih baik. Namun, yang berbeda adalah cara ia menjalani perjalanannya. Ia tidak hancurkan dirinya sendiri hanya karena ingin cepat sampai. Dia memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang garis akhir, tetapi juga tentang perjalanan menuju garis akhir tersebut. Bayangkan saja seseorang berjalan menuju sebuah gunung. Ada orang yang berlari tanpa memperhatikan pemandangan. Ada pula orang yang berjalan dengan tenang. Keduanya sama-sama menuju puncak. Tetapi orang kedua mungkin lebih menikmati perjalanan. Ia melihat pepohonan, mendengar suara burung, merasakan udara, beristirahat ketika lelah, kemudian berjalan kembali. Begitulah dengan kehidupan. Kita tidak harus selalu berlari, kadang-kadang kita hanya perlu berjalan. Yang penting adalah jangan berhenti. Salah satu tanda seseorang memulai memiliki ketenangan batin adalah ketika ia tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Dulu, mungkin kita sangat takut diremehkan, takut dianggap gagal, takut dianggap miskin, takut dianggap tidak sukses, dan takut dibandingkan. Akibatnya, kita membeli sesuatu bukan karena membutuhkannya, tetapi karena ingin terlihat berhasil. Kita memaksakan gaya hidup yang sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan, hanya karena ingin mendapat pengakuan. Namun semakin dewasa seseorang, ia mulai memahami bahwa pengakuan manusia tidak pernah ada habisnya. Hari ini dipuji, besok bisa dihina. Hari ini dianggap berhasil, besok bisa dianggap gagal. Hari ini disukai, besok mungkin dilupakan. Karena itulah orang yang memiliki ketenangan batin tidak menguntungkan harga dirinya kepada komentar manusia. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu apa yang sedang diperjuangkan, dan ia tidak harus menjelaskan seluruh perjalanan hidupnya kepada semua orang. Dalam konteks simbolik Satrio Piningit, diam bukan berarti lemah. Kadang, diam adalah bentuk pengendalian diri. Hidup slow living juga mengajarkan kita untuk kembali menikmati hal-hal yang sederhana, secangkir kopi di pagi hari, udara setelah hujan, suara burung, makan bersama keluarga, berjalan tanpa tujuan yang terlalu rumit, duduk di halaman, membaca, berdoa, hingga bersyukur. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap tidak penting, padahal justru hal-hal sederhana itulah ketenangan sering kali ditemukan. Kita terlalu sering mencari kebahagiaan di tempat yang jauh, padahal mungkin kebahagiaan sedang duduk di samping kita. Hanya saja kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai tidak menyadarinya. Satrio Piningit sebagai simbol manusia yang tenang dapat kita pahami sebagai seseorang yang tidak membutuhkan kemewahan berlebihan untuk merasa cukup. Ia memahami bahwa kaya bukan hanya tentang banyaknya sesuatu yang dimiliki. Kaya juga berarti memiliki hati yang merasa cukup. Ada satu hal lagi yang dikira sangat penting. Ketika diganggu, ketika dihina, ketika difitnah, dan ketika diremehkan, orang yang tidak memiliki ketenangan batin biasanya langsung bereaksi.
Ada yang membalas dengan kata-kata, ada yang membalas di media sosial, dan ada yang berusaha menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat. Namun, orang yang benar-benar tenang akan berpikir terlebih dahulu, apakah ini perlu kita tanggapi? Apakah permasalahan ini akan penting 5 tahun lagi? Apakah membalas akan membuat keadaan lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah bisa menyelamatkan kita dari banyaknya masalah. Satrio Piningit dalam gambaran simboliknya tidak digambarkan sebagai sosok yang mudah terpancing. Ia tidak memberikan kekuatan kepada orang lain hanya dengan membiarkan emosinya dikendalikan. Karena ketika seseorang berhasil membuat kita marah, sebenarnya kita telah menyerahkan kendali kita kepada orang tersebut. Maka ketenangan adalah kekuatan, bukan karena kita tidak mampu melawan, tapi karena kita mampu memilih kapan harus bertindak. Ada masa ketika seseorang merasa hidupnya tidak bergerak, sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bekerja, tapi hasilnya belum terlihat. Disinilah kesabaran diuji. Mungkin kita bertanya, kenapa orang lain sudah berhasil sementara kita belum? Kenapa perjalanan kita lebih terlihat lambat? Namun, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup kita gagal. Bisa jadi kita sedang berada dalam fase persiapan. Pohon yang besar tidak tumbuh dalam satu malam. Biji yang ditanam hari ini tidak langsung menjadi pohon besok pagi. Begitu pula pada manusia. Ada proses yang tidak terlihat, ada pertumbuhan yang langsung diam-diam, dan ada pula perubahan besar yang dimulai dari langkah yang kecil. Karena itulah, jangan membenci proses hanya karena hasilnya belum terlihat. Hidup slow living juga berarti memahami batas diri. Tidak perlu memaksakan diri mengikuti kehidupan orang lain. Jika kemampuan kita sederhana, jalani dengan sederhana. Jika belum mampu membeli sesuatu, tidak perlu memaksakan diri hanya demi gengsi. Jika belum mampu mencapai sesuatu, tidak perlu malu, karena setiap manusia memiliki garis waktunya sendiri. Jangan membandingkan bab pertama kehidupan kita dengan bab ke-20 kehidupan orang lain. Kita tidak pernah tahu perjalanan yang mereka lalui, dan mereka juga tidak tahu perjalanan yang kita sedang jalani. Maka fokuslah pada jalan sendiri, perbaiki sedikit demi sedikit. Hari ini lebih baik daripada kemarin, itu saja sudah lebih dari cukup. Orang yang tenang bukan berarti tidak memiliki masalah, justru mungkin masalahnya banyak, tetapi ia tidak membiarkan masalah menghancurkan dirinya sendiri. Ketika kehilangan, ia belajar menerima. Ketika gagal, ia belajar memperbaiki. Ketika dihina, ia belajar menahan diri. Ketika berhasil, ia tetap rendah hati. Dan inilah yang namanya keseimbangan. Tidak perlu terlalu tinggi ketika dipuji, tidak terlalu rendah ketika dihina, tidak terlalu sombong ketika berhasil, dan tidak terlalu hancur ketika kita gagal. Hatinya memiliki pusat, dan pusat itu adalah sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa kehidupan terus berubah, tidak ada kesenangan yang selamanya, dan tidak ada kesulitan yang selamanya. Semua bergerak, karena itulah ketenangan. Mungkin kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya Satrio Piningit dalam makna yang sesungguhnya. Berbagai tafsir tentang berkembangnya dalam budaya dan masyarakat, namun kita bisa mengambil nilai yang positif dari simbol tersebut, tentang kesabaran, tentang ketenangan, tentang kesederhanaan, dan tentang keberanian untuk tidak mengikuti keramaian ketika keramaian membawa kita menjauh dari diri sendiri. Dan mungkin inilah pesan yang paling penting, tidak semua perlombaan harus kita ikuti.
Jika orang lain berlari, kita tidak harus ikut berlari. Ketika orang lain pamer, kita tidak harus ikut pamer. Jika orang lain sibuk mencari pengakuan, kita tidak harus ikut mencarinya. Jalani hidup, kerjakan bagian kita, berdoa, dan berusaha. Kemudian, biarkan waktu melakukan bagiannya. Jadi, jika hari ini hidup kita terasa lambat, jangan langsung menganggap diri kita gagal. Mungkin kita sedang dipersiapkan. Jika hari ini belum mendapat apa yang kita inginkan, jangan langsung merasa tertinggal. Mungkin waktu kita memang belum tiba. Jika hari ini banyak orang meremehkan kita, jangan terburu-buru membuktikan sesuatu. Teruslah memperbaiki diri, karena pada akhirnya orang yang paling kuat bukan selalu orang yang paling keras, bukan pula orang yang paling banyak berbicara. Terkadang orang yang paling kuat adalah orang yang mampu tetap tenang ketika dunia sekelilingnya sedang kacau balau. Ia berjalan perlahan, namun pasti. Dia tidak terburu-buru, ia tidak menyerah, ia tidak kehilangan arah, dan ia tidak membiarkan dunia menentukan nilai dirinya. Inilah makna hidup slow living yang bisa kita renungkan dari sosok Satrio Biningit. Hidup tidak harus selalu cepat. Yang penting, hidup harus memiliki arah. Tidak harus selalu terlihat hebat, yang penting tetap menjadi manusia yang baik. Tidak selalu mendapat pengakuan, yang penting hati tetap tenang. Dan tidak harus selalu menjadi yang pertama, karena manusia memiliki waktunya masing-masing. Mungkin hari ini kita masih berjalan, besok mungkin kita berlari. Dan suatu hari nanti kita akan sampai, bukan karena kita paling cepat, tapi karena kita tidak pernah berhenti untuk melangkah. Semoga kita semua diberikan hati yang tenang, pikiran yang jernih, kesabaran dalam menghadapi kehidupan, dan kekuatan untuk tetap berjalan meskipun perjalanan terasa panjang. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah seorang pemimpin sejati harus menerapkan hidup slow living? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Satu Nusantara untuk kisah budaya dan sejarah Nusantara lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali di Satu Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.